Apa perbedaan antara jin, iblis, dan setan? Seram. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau begitu makhluk yang disuruh beribadah cuma dua, yang ada hawa nafsunya dan disuruh beribadah cuma dua, manusia dan jin. Oke, kita sepakat. Malaikat nggak ada hawa nafsu. Jin dan manusia saja. Kalau begitu hanya dua. Manusia kita keluarkan, sekarang tinggal satu, namanya jin. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami jin ini ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Oh, ada jin kafir dan jin Islam ya. Logika Fatimah mempertanyakan, apakah ceramah Anda ditujukan pada jin atau manusia, Tat? Kedua, bagaimana cara kita untuk bisa membedakan kalau yang datang itu jin Islam atau jin kafir? Contoh yang seperti video ini. Kalau menurut pendapat saya, jin kafir akan takut dengan bacaan ayat-ayat Allah. Tapi kalau melihat video tadi, yang takut kok malah yang sholat sih, Tat. Pocong itu terlihat santai dan sangat santuy melihat ada orang yang menyembah Allah, Tat. Nah, apakah menurut Abdul Somad, barusan yang kita lihat itu bisa disebut jin Islam? Karena sangat menyukai orang sholat, seperti kalimat dalam Al-Quran di sini. Quran Surat Al-Jin ayat 19, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Sepertinya saya harus bilang wow deh, karena saya merasa ini perlu dipertanyakan. Karena dalam Quran lain, Muhammad tidak pernah tahu hal yang gaib. Quran Surat An-Naml ayat 65, katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Nah, jika Muhammad saja tidak paham soal yang gaib, kenapa Ustadz Somad bisa berceramah soal yang gaib? Lagi pula, ketika Muhammad sedang sholat, apakah jin-jin yang berkerumun itu juga terlihat secara harfiah oleh Muhammad? Dan bagaimana cara Muhammad bisa membedakan bahwa itu jin Islam dan itu jin kafir? Selanjutnya saya juga akan mempertanyakan apakah dari dulunya jin-jin ini sudah mengenal Al-Quran. Quran Surat 72 Al-Jin ayat 1, katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Jujur, jiwa saya semakin penasaran, Tat. Kira-kira bunyi ayat-ayat Al-Quran yang seperti apa yang membuat jin itu sampai takjub begitu, Tat? Mohon penjelasannya ya. Kemudian saya menemukan ada hadis yang menyebutkan bahwa setan pun jadi masuk Islam. Kok bisa sih, Tat? Hadis riwayat Muslim nomor 5035, Rasulullah SAW bersabda, apa setan mau mendatangimu? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Beliau menjawab, iya. Aisyah bertanya juga, menyertai semua manusia? Beliau menjawab, iya. Ia bertanya, menyertai Tuhan juga? Beliau menjawab, iya. Hanya saja Robku menolongku, mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Nah kan? Tapi Abdul Somad tadi mengatakan yang bisa masuk Islam itu hanya jin dan manusia.
Nah, kita sudah dengarkan tadi kan, atau perlu kita dengarkan lagi? Apa perbedaan antara jin, iblis, dan setan? Seram. Kalau begitu makhluk yang disuruh beribadah cuma dua, yang ada hawa nafsunya dan disuruh beribadah cuma dua, manusia dan jin. Oke, kita sepakat. Malaikat nggak ada hawa nafsu. Oke, kalau malaikat nggak ada hawa nafsu berarti tidak bisa masuk Islam ya Tat ya. Jadi beda data dengan apa kata Abdul Somad dong ya. Karena dalam hadis Muslim 5035 tadi menyebutkan bahwa setan masuk Islam loh Tat. Jadi yang benar ini yang mana? Kemudian saya membuat pertanyaan lagi nih Tat soal iblis. Quran surat Al-Kahf ayat 50, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Nah, bingung kan? Yang mana yang jin, mana yang setan, mana yang iblis? Al-Quran disebutkan bahwa semua termasuk malaikat disuruh sujud kepada Adam, kecuali iblis yang dari golongan jin. Nah, di sini apakah Ustadz atau para ulama lainnya bisa memberikan keterangan dan penjelasan secara detail? Lalu apa maksud Allah memerintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Adam? Kan ini agak konyol gitu ya teman-teman ya. Bukankah itu perbuatan yang disebut musyrik karena sujud kepada manusia? Kemudian Allah murka terhadap iblis sampai sekarang hanya karena tidak mau sujud kepada Adam. Gelisah gak sih? Fatimah, itu kan cuma ujian pada saat itu saja dan tidak berlaku untuk sekarang. Oke. Jika itu hanya berlaku pada saat itu, kenapa iblis harus dilaknat sampai tidak memiliki tangguhan atau pengampunan lagi? Nah, itu apakah Ustadz juga bisa menjawabnya, Tat? Atau kita akan mengatakan itu sudah takdirnya si iblis, bahwa iblis harus memiliki tempat tinggal di neraka. Begitukah ketika kita berpikir atau cara kita berpikir? Bukankah neraka itu syarat dengan api? Itu menurut Islam ya. Pertanyaannya, kan iblis diciptakan dari api. Kalau dimasukkan ke dalam api, maka iblis semakin besar. Kan begitu logikanya, ya kan? Atau bagaimana? Alasan iblis menolak sujud kepada Adam karena iblis dicipta dari api. Quran surat Al-A'raf ayat 12, Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, lo protes kan ini si iblisnya. Jadi ingat ya, menurut Abdul Somad bahwa yang diwajibkan beragama Islam hanya jin dan manusia saja. Tetapi ketika membaca Al-Quran dan hadis, setan pun bisa masuk Islam. Nah, ini membuat orang semakin bingung karena penjelasannya sangat tidak jelas, saudara ya. Kemudian ada cerita bahwa semua makhluk harus sujud kepada Adam tanpa terkecuali. Kemudian kita temukan data bahwa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kan begitu tadi ayatnya. Nah, artinya ada ketidakkonsistenan mengenai data iman umat Islam karena sering berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ustadz mereka. Nah, disinilah kita belajar jujur mengutarakan pada hati nurani masing-masing. Tidak ada salahnya bukan untuk mempertanyakan, dan tentunya butuh jawaban yang konsisten pula supaya
ketika kita nanti sudah menuai apa yang kita lakukan di dunia atau kita sebutkan sebagai suatu kesempatan, kita tidak menyesal di kemudian hari, karena saudara-saudara harus tahu bahwa akhirat itu kekal adanya. Makanya ketika ada tawaran-tawaran bahwa setelah kematian masih ada pengampunan dosa dengan cara doa dan lain sebagainya, itu kita jangan mudah percaya, karena itu bisa jadi adalah salah satu manipulasi iblis yang berusaha membawa manusia pada kesesatan yang nyata. Oke, baik, terima kasih kawan-kawanku semuanya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video pada hari ini. Semoga bisa menjadi bahan perenungan buat kita semua. Bukan bermaksud untuk menjelekkan, tetapi ini adalah suatu pertanyaan yang harus kita ketahui untuk jawaban sebagai landasan iman percaya kita yang konsisten. Salam, Tuhan Yesus memberkati.